Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi dari tugas besar 2 yang telah kami kerjakan untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan SDM dengan topik yang sudah kami pilih, yaitu Perencanaan Pengadaan Sumber Daya Manusia. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Wibowo Eko Saputro. Yang kedua, Nadia Sulistiawati. Ketiga, Miftah Rizka Hasanah. Dan keempat, Anggi Agrilia. Saya akan memulai mempresentasikan dengan pengantar sebagai berikut. Perkembangan di bidang industri dengan menggunakan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Dalam pandangan pendekatan mekanis yang dimana jika terjadi masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka manusia disamakan dengan faktor menunjukkan bahwa tenaga kerja dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Perencanaan SDM pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi perusahaan telah ditetapkan. Visi perusahaan sebagai pemandu arah sebuah bisnis kemana akan menuju dan dengan strategi apa bisnis tersebut akan dijalankan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Anggi. Silakan, Saudari Anggi. Baik, untuk selanjutnya, yang pertama ada kepentingan perencanaan SDM. Ada 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada kepentingan individu, kedua ada kepentingan organisasi, dan yang ketiga ada kepentingan nasional. Selanjutnya, komponen perencanaan SDM. Komponen perencanaan SDM mempunyai tujuan. Tujuannya yang dimiliki harus berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Yang kedua, perencanaan organisasi. Suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang. Selanjutnya, manfaat perencanaan SDM. Perencanaan SDM mempunyai manfaat bagi perusahaan, di antaranya meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas, dan tersedianya informasi yang cepat dan akurat. Lalu ada syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama, mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, pengalaman job SDM. Yang keempat, mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang terakhir, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Lalu selanjutnya, sistem perencanaan SDM dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan dalam perencanaan SDM, yang kedua ada penyusunan rencana SDM, dan ada pengawasan dan evaluasi. Kegiatan dalam perencanaan SDM. Ada inventarisasi persediaan SDM.
yaitu pencatatan atau pendataan jumlah SDM yang ada dalam melaksanakan tugas di suatu organisasi tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapatan umum, sekarang atau yang sedang terjadi. Selanjutnya ada forecast SDM atau peramalan SDM. Fungsinya untuk memprediksi permintaan karyawan di masa datang. Peramalan atau forecasting menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia secara logis dapat dibagi menjadi 3, yaitu ramalan permintaan sumber daya manusia, yang artinya mempertimbangkan rencana strategis organisasi, perkembangan penduduk, dan perkembangan ekonomi serta pengembangan teknologi. Yang kedua ada ramalan persediaan sumber daya manusia. Memperhitungkan antara lain persediaan sumber daya manusia yang sudah ada sekarang ini, tingkat produksi atau efektivitas kerja sumber daya yang ada, tingkat pergantian tenaga, angka absensi karyawan atau tenaga kerja, dan tingkat rotasi atau perpindahan kerja. Yang terakhir ada perlakuan atas sumber daya manusia. Ramalan ini perlu tindak lanjut untuk perlakuan atau tindakan yang akan diambil. Ramalan perlakuan ini misalnya pengangkatan pegawai baru. Lalu selanjutnya ada penetapan tujuan atau goal adalah untuk masalah dan untuk menentukan keberhasilan relatif tiap program yang ditujukan untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Miftah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penyusunan rencana SDM. Rencana SDM menguraikan apakah perekrutan dari luar perusahaan atau bisa dipenuhi oleh tenaga dari dalam perusahaan internal. Bila perekrutan harus dari luar, maka pencarian melalui iklan-iklan merupakan langkah efektif utama, terutama dari sudut pandang pembiayaan, untuk asumsi ekonomi agar perencanaan SDM tetap valid. Rekruter dapat menggunakan 3 ukuran indikator. Indikator perubahan, yang pertama di indikator ekonomi utama, yang kedua ada ramalan versus volume real business, dan yang ketiga ada One Edge Index. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi sumber daya manusia berupa apa saja tenaga manusia dalam organisasi dan mengenai dayanya sendiri atau orangnya sendiri, yang juga memerlukan pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya ada faktor permintaan sumber daya manusia. Faktor permintaan sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor eksternalnya adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya manusia sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis dan bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang opsi-opsi perencana SDM dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang pertama, opsi-opsi perencana SDM dalam mengurangi kelebihan tenaga kerja atau TK. 1. Opsi downsizing. Pengurangan job atau tenaga kerja dengan cara downsizing sebaiknya dilakukan bila kemunduran perusahaan disebabkan karena siklus bisnis menurun atau resesi. Yang kedua, program pensiun dini. Program semacam ini dilakukan pada pekerja usia lanjut berkinerja rendah. Program ini memungkinkan perusahaan menarik manfaat pengalaman pekerja usia lanjut sekaligus mengurangi jumlah jam kerja mereka. Yang kedua, ada opsi-opsi perencana SDM yang mengatasi kekurangan tenaga kerja. 1. Mempekerjakan karyawan kontrak atau employing temporary workers. Salah satu kelebihannya adalah pekerja kontrak memberikan perusahaan keleluasaan untuk melakukan efisiensi menghadapi lama atau perubahan permintaan barang atau jasa konsumen. Yang kedua, outsourcing, di mana karyawan kontrak dikerjakan khusus menangani pekerjaan tunggal atau tertentu. 3. Rekrutmen.
Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan dan menarik pelamar kerja yang mampu untuk mengisi lowongan kerja. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami presentasikan pada hari ini yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang sangat esensial bagi kelangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri atau internal maupun baik yang berasal dari lingkungan organisasi atau eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan perusahaan. Next. Saran. Saran yang dapat kami berikan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Maka sebenarnya dengan adanya SDM yang tersedia saat ini bisa digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Serta visi dan misi SDM sejalan dengan visi dan misi perusahaan dan perusahaan bisa melakukan pengadaan karyawan secara tepat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.